Selamat pagi, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebastianus Paulus Tolokterong, SAG. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan dan pengajaran agama Katolik di SMA Negeri 1 Demung Pagong, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Bas 3 pada LPTK Santo Yakobus Maroke tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan tema manusia makhluk pribadi. Subtema aku pribadi yang unik. Selamat menyaksikan. Ya, benar. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Silakan duduk. Oke, baik, hari ini kita bertemu kembali di kelas ini dengan memulai proses pembelajaran kita. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, Pak mau tanya kalian dulu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai segala sesuatu, pasti kita awali sesuatu dengan doa. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Mina, bisa pimpin kita dalam doa? Oke, kita doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu mulai dari tadi malam hingga pada saat ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar dan mengajar kami. Berkatilah kami, lindungilah kami, agar kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Yang mulia Tuhan kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa Pak mengecek hadirat kalian dulu. Agustin Sedu. Ya, Pak. Acila. ada Pak. Aldo Lucianse. Donatus. Ferdinandus. Pak. Franciscus. Pak. Gaudensius. Ya, Pak. Litwina. Ada Pak. Monica Nula. Ada, Pak. Katrina. Ada Pak. Petrus Regi. Ada, Pak. Valentinus Tube. Ada, Pak. Pilanova. Ada. Johanna Monga. Ada Pak. Yosef Subang. Ada, Pak. Kita lanjut dengan pembelajaran kita hari ini tentang aku pribadi yang unik. Tujuan kita belajar dari materi manusia pribadi yang unik ini, tujuan kita ada kita mampu memahami diri dengan segala kekuatan dan keterbatasan, sehingga kita ini bisa menerima diri apa adanya. Materi aku pribadi yang unik ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang atau setiap manusia itu adalah unik. Tidak unik. Unik menurut kalian itu apa? Unik. Pribadi? Unik karena memiliki akal budi. Selain memiliki akal budi, apalagi sehingga manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang unik. Diciptakan gambar dan menurut rupa Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita manusia ini memiliki perbedaan. Oleh karena itu, dengan perbedaan itu maka kita manusia harus saling melengkapi. Ada perempuan, ada laki-laki. Manusia harus melihat kembali dirinya sendiri sebagai makhluk pribadi. Dan kenapa sehingga saya ini disebut makhluk yang unik?
Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga pasti punya pengalaman. Pengalaman, misalnya berbeda dengan manusia. Di dalam kepribadian yang unik itu, manusia tidak memiliki satu kesamaan. Walaupun kembar saja ada perbedaan. Misalnya perbedaan itu dilihat dari segi apa saja? Coba. Sifat. Apa lagi? Karakter. Apa lagi? Perbedaan itu dilihat dari sikap, tingkah laku atau karakter, dan juga dilihat dari apa? Fisik. Dan perbedaan yang paling mencolok itu terletak pada jenis sifat setiap orang juga pasti berbeda. Misalnya saya kasih contoh, saya ini pemalu, saya ini pemarah, saya ini cepat sekali emosi. Itu contoh-contoh perbedaan yang dilihat dari segi sikap atau tingkah laku. Kita juga menyadari bahwa dapat menempatkan diri sebagai citra Allah serta bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang kita terima. Salah satu cara manusia berterima kasih kepada Tuhan itu dengan cara bersyukur dan berdoa. Yang berikut, kegiatan inti di sini kita menggali pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain. Ada sebuah cerita tentang hidup Tarjono Slame dalam mengatasi keterbatasan yang dia miliki. Itu pengalaman yang dialami oleh Tarjono ini. Bukan hanya Tarjono saja, tetapi kita masing-masing juga punya pengalaman. Jadi kegiatan kita yang pertama kita melihat tentang situasi hidup kita berkaitan dengan manusia maupun pribadi, di mana manusia itu mempunyai keterbatasan, kekurangan yang kita miliki. Di situ ada sebuah cerita tentang Tarjono tadi. Coba kalian baca itu cerita. Setelah membacakan cerita itu, kalian diberikan pertanyaan. Menjawab pertanyaan sesuai cerita yang diberikan. Coba baca itu cerita. Sudah. Setelah kita dan membacakan cerita ini, kita diberikan pertanyaan untuk menjawab cerita tadi. Coba kita lihat bersama. Bagaimana kesan Anda ketika membaca cerita tersebut? Sedih karena cerita tadi itu kan bercerita tentang pengalaman hidup Tarjono tadi. Ya, kita merasa sedih karena Tarjono ini mengalami cacat fisik, yaitu kaki sebelahnya diamputasi. Apalagi perasaan yang timbul setelah kita membaca cerita tadi? Terharu. Terharu kenapa? Dia menerima diri walaupun dia cacat fisik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang dialami oleh Tarjono dalam kisah tersebut? Dia distrik tekanan tinggi sehingga mengakibatkan apa? Kehilangan kaki. Yang berikut, apa yang mendorong Tarjono Slame sehingga membuka keterbatasan yang dia miliki menjadi sebuah kekuatan? Ia berusaha mengembalikan rasa percaya diri. Yang berikut, nilai positif apa yang
dapat kita pelajari dari pribadi Tarjono tadi. Tidak boleh putus asa. Apalagi menerima Apa adanya. menerima diri apa adanya. Apalagi ya, selalu percaya diri. Kita sebagai manusia harus percaya diri. Di dalam kehidupan sehari-hari juga kita menerima diri apa adanya. Kita lihat yang berikut. Ini kita masuk di dalam diskusi kelompok. Kita membagi kelompok menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Masing-masing kelompok ini mendalami pertanyaan ini yang berkaitan dengan pengalaman Tarjono tadi dan dibawa di dalam kehidupan kita. Artinya bekerja sama untuk membahas 5 pertanyaan yang telah diberikan. Sudah selesai? Di bagian depan. Oke, kita berikan kesempatan yang pertama untuk kelompok 2 bulan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selamat pagi Kak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, apa yang dimaksud manusia itu unik? Jawab, manusia itu unik karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki akal budi, diciptakan berbeda satu dengan lainnya yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nomor 2, hal apa yang paling menjadikan seseorang disebut unik? Hal yang paling menjadikan adalah manusia memiliki akal budi, sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nomor 3, mengapa penting seseorang mengenali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasannya? Jawab, karena dengan mengenali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasan diri
sendiri dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran diri, mendukung pengembangan pribadi, mendorong dan membantu dalam mencapai tujuan. Nomor 4, sikap dan tindakan apa saja yang akan saya lakukan dalam rangka mengembangkan diri. Contoh sikapnya seperti menerima diri apa adanya dan mensyukuri segala anugerah yang Tuhan berikan, menjaga kesehatan fisik dan mental, dan melakukan evaluasi diri. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain, saya persilakan. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasil diskusi mereka. Oke. Setelah kita mendengar jawaban yang diberikan dari kelompok 2, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Jelas dari sampaikan? Jelas. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ikut kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Moni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Apa yang dimaksud dengan manusia itu unik? Karena manusia diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki akal budi, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal apa yang paling mencerminkan seseorang disebut unik? Cara berpikir yang berbeda-beda, minat atau hobi yang berbeda, penampilan atau gaya yang berbeda-beda, misalnya cara berpakaian, potongan rambut, aksesoris yang mencerminkan kepribadiannya. Mengapa penting seseorang mengetahui dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasannya? Dengan mengenal kekuatan dan keterbatasan, kamu tidak hanya hidup, tapi menyarankan hidupanmu karena tidak sibuk menjadi orang lain, tapi benar-benar menjadi diri terbaik dari dirimu sendiri. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita sudah mendengar apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak. Baik, jelas semua ya? Yang disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 1 itu jelas semua ya? Artinya bahwa kamu sudah paham. Benar sudah? Oh, silakan dulu. Oke. Jadi setelah kamu diskusi secara kelompok, ternyata kamu sudah memahami tentang keunikan yang ada pada manusia. Terus pentingnya seorang mengenali dan menyadari diri, baik kelemahan, kekuatan, dan keterbatasan. Terus tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk mengembangkan diri. Tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan manusia itu unik? Kita manusia itu unik karena diciptakan menurut gambar dan rupa. Kita tidak sama dengan ciptaan Tuhan yang lain. Misalnya hewan, tumbuhan, kita beda. Kita ini ciptaan Tuhan yang paling spesial. Kita ini unik karena diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ada lagi yang mengatakan bahwa manusia itu unik. Misalnya manusia memiliki akal budi, hati dan pikiran. Itu ya membuat manusia itu menjadi unik. Itu tentang keunikan manusia. Manusia juga di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu terdapat perbedaan.
berbeda. Misalnya, saya punya rambut keriting di sebelah rambut air. Saya di sini bibirnya kecil, di sana bibirnya besar, mulutnya lebar. Itu contoh keunikan manusia yang dilihat dari segi fisik. Ada juga dilihat dari segi karakteristik tingkah laku. Misalnya saya ini suka marah, saya ini pemalu. Itu yang dimaksudkan dengan manusia itu unik. Yang berikut, apa yang mencirikan seseorang itu unik? Diciptakan oleh Tuhan, terus memiliki akal budi. Jadi akal budi itu yang menjadi hal utama yang ada pada manusia, sehingga disebut unik. Mengapa kita harus mengenali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasan? Karena dengan mengenali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasan diri sendiri dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran diri, mendukung pengembangan pribadi, dan mendorong dan membantu dalam mencapai tujuan. Iya, kita harus mengenali diri supaya kita sadar bahwa oh, saya itu punya kelemahan di sini. Dengan kelemahan itu dengan cara apa? Saya harus mengatasi kelemahan tadi. Misalnya dengan kelemahan, saya terus berjuang, terus berusaha untuk menutupi kelemahan tadi, untuk mencapai suatu tujuan. Yang berikut, yang keempat, sikap dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri ini dia identik dengan apa? Talenta artinya bakat, kemampuan yang ada pada diri seseorang. Bagaimana cara mengembangkan itu? Sikap dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan diri? Bahwa kembali kepada pribadi masing-masing. Kita menyadari diri. Yang pertama, misalnya begini, saya punya kelemahan apa? Maka saya harus berusaha. Yang berikut, kita lihat tentang mendalami tes kitab suci. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Itu kisah penciptaan, toh? Coba baca. Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Yang berikut, kita sudah mendalami tes kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Kita merenungkan, mengganti kata manusia itu dengan kata mereka atau nama kita sendiri. Misalnya begini, saya sebagai guru paling kira-kira apa yang ada pada diri saya. Merenungkan teks dalam hati dengan mengganti kata manusia dan kata mereka itu dengan nama sendiri. Masing-masing orang punya pikiran harus mempunyai arti. Ada sesuatu, ada sana. Kita juga mengiserikan dengan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang diberikan. Setelah kamu mendengar dan membaca teks kitab suci, itu apa yang kamu rasakan? Saya bersyukur karena bisa dihadirkan, bisa diciptakan berada di dunia dengan keterbatasan, dengan kemampuan yang saya miliki. Terus yang berikut, di dalam kitab suci, apa yang dikatakan? Bahwa manusia itu unik. Mengapa sih manusia itu unik? Adam dan Hawa tadi itu ada perbedaan, apa tidak? Perbedaan terletak di mana? Jenis kelamin. Apa lagi? Sifat. Perempuan sifat yang beda dengan sifat yang kamu miliki sekarang. Bisa sifat seorang laki-laki. Kasar, ya, kasar. Itu memang nyata yang ada pada laki-laki. Kaum Hawa, kira-kira sikap kamu sebagai kaum Hawa itu yang mencolok dalam diri kalian itu misalnya apa? Coba kasih contoh satu. Lama. Setelah kamu mendengar teks kitab suci, kamu masih
masing-masing diberikan lembaran kerja untuk mengisi bagaimana kekuatan dan keterbatasan kamu. Masing-masing isi dan dikumpulkan kembali kekuatan masing-masing. Berapa? Kita masuk pada bagian yang terakhir, itu tentang refleksi. Dan sekarang masing-masing sudah baca puisi? Sudah. Merenungkan dan meresapi puisi yang telah Pak berikan. Sepanjang pembelajaran tadi kita sudah bahas bersama tentang keunikan manusia, hal-hal apa saja yang menonjol pada manusia yang tidak dimiliki oleh kita yang lain, kelebihan-kelebihan pada manusia, baik kelebihan, kekurangan, keterbatasan yang ada pada manusia. Dari proses pembelajaran tadi bahwa kita sebagai manusia memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan diri dan bagaimana kita menghayati hidup, dan kita juga sadar bahwa kita manusia itu memiliki keunikan sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan telah menciptakan kita secara khusus dari pribadi ke pribadi yang lain, dan kita harus yakin bahwa diri kita ini adalah sebuah karya seni yang sangat indah yang diciptakan oleh Tuhan. Mengapa dikatakan manusia itu indah? Karena manusia itu diciptakan beda dengan ciptaan yang lain. Dengan demikian, maka pembelajaran kita sampai di sini. Ada tugas yang diberikan. Itu nanti kamu pulang dan refleksikan secara pribadi, kira-kira saya sebagai manusia ini apa yang saya harus buat di dalam kehidupan saya sehari-hari, sehingga perbuatan-perbuatan baik yang ada pada diri saya itu dapat diberikan kepada orang lain. Itu tugas sekali. Beberapa poin ini nanti kamu isi dan kasih kembali ini. Sampai di sini. Minggu depan kita lanjut ke materi yang berikut. Oke. Mari kita berdiri dan siap doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat, rahmat dan penyertaan yang telah Engkau limpahkan kepada kami mulai dari pagi hingga pada saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah menyertai dan mendidik kami dalam proses pembelajaran kami pada hari ini, sehingga pembelajaran ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Selamat siang. Siap.